Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Wali Murid SD Negeri Tisno Negara 1 Kota Probolinggo, khususnya kelas 4. Perkenalkan, saya Ibu Riana. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 menjabat sebagai PLT Kepala SDN Tisno Negara 1. Insya Allah para wali murid yang mantan SDN Tisno Negara 1 sudah tidak asing dengan saya ya. Marilah pada pagi hari ini kita akan mengikuti sosialisasi asesmen nasional yang meliputi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Namun sebelumnya seperti biasa kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberkati kesehatan dan keselamatan bagi kita. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan para keluarganya. Ibu Bapak Wali Murid SDN Tisno Negara 1 yang saya cintai, asesmen nasional ini merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terbaru. Ini merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif untuk proses dan hasil pelajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional ini diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Salah satu komponen hasil belajar siswa yang diukur pada asesmen nasional ini adalah literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Berbeda dengan asesmen berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Nah, mengapa, apa dan bagaimanakah pelaksanaan asesmen nasional ini? Mari kita ikuti bersama sosialisasi asesmen nasional ini, walaupun mungkin kami laksanakan dalam bentuk daring ataupun virtual. Ibu Bapak Wali Murid kelas 4 yang saya hormati, apa yang melatar belakangi asesmen nasional ini? Berdasarkan hasil survei oleh PISA, Program for International Student Assessment, pada literasi membaca, siswa kita menduduki atau negara kita menduduki peringkat 72 dari 77 negara peserta. Ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa kita 70% berada di bawah kompetensi minimum. Yang kedua, pada literasi matematika, kita menduduki peringkat 72 dari 78 negara. Ini menunjukkan 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Dan pada literasi sains, negara kita menduduki peringkat 70 dari 78 negara. 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Nah, dari data tersebut, dari data PISA, karena memang PISA menjadi salah satu rujukan untuk menilai kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, negara kita konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah. Skor PISA yang stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir dari tahun 1995 sampai 2020.
Namun demikian, selisih skor dengan rata skor OECD sudah sedikit meningkat. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu asesmen nasional? Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen, yakni asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai belajar kognitif. Survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Adapun survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, sekarang apa yang diukur dari asesmen kompetensi minimum? Yang pertama adalah literasi membaca. Bagaimana seorang siswa memiliki kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Adapun numerasi adalah mengukur kemampuan berpikir siswa dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Berikutnya, apa saja komponen AKM tersebut? Komponen AKM ada 3 macam, yakni meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, untuk literasi membaca, kontennya meliputi teks informasi dan teks sastra. Adapun proses kognitifnya adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Adapun literasi numerasi, kontennya meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty atau ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif dari numerasi adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan konteksnya meliputi personal, sosial kultural, dan saintifik. Bagaimana bentuk soal dari AKM? Bentuk soal dari AKM adalah berbentuk objektif, meliputi pilihan ganda. Hanya satu jawaban benar. Ada pula pilihan ganda kompleks. Jawaban benar lebih dari satu. Yang ketiga, bentuk soalnya adalah menjodohkan. Yang keempat, isian singkat berupa angka, nama, atau benda yang sudah fix. Kemudian yang terakhir, berbentuk non-objektif yang berupa isi atau uraian. Ibu Bapak, wali murid kelas 4 yang saya hormati, apa yang diukur dalam hal survei karakter?
Karakter yang dimaksud adalah profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yakni akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Merupakan profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Merupakan profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mandiri. Harapannya, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yakni pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. 5 adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. 6 adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal pula. Mengapa karakter juga diukur atau disurvei dalam asesmen nasional? Yang pertama, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Pendidikan mengembangkan potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Yang kedua, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, values, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Ibu Bapak Wali Murid kelas 4 yang saya hormati, yang berikutnya, instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar
Apa yang diukur dari survei lingkungan belajar? Yang disurvei adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, meliputi iklim keamanan sekolah, seperti keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Yang kedua adalah iklim kebinekaan sekolah, meliputi praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, serta kebijakan dan program sekolah. Yang ketiga adalah indeks sosial ekonomi, meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Berikutnya, yang disurvei dalam lingkungan belajar adalah kualitas pembelajaran, meliputi manajemen kelas, dukungan efektif, dan aktivasi kognitif. Yang terakhir adalah pengembangan guru, meliputi refleksi dan perbaikan belajar, serta dukungan untuk refleksi guru. Dari sini jelas kelihatan atau nampak bahwasanya keterlibatan guru dan orang tua sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sekarang siapa yang menjadi sasaran asesmen nasional ini? Yang menjadi sasaran asesmen nasional adalah siswa kelas 5 untuk SD, siswa kelas 8 untuk SMP, dan siswa kelas 11 untuk tingkat SMA ataupun SMK. Serta yang kedua adalah guru dan kepala sekolah. Untuk siswa, itu akan mengikuti atau mengerjakan soal-soal AKM, literasi, dan numerasi, kemudian survei karakter. Sedangkan guru dan kepala sekolah itu mengerjakan soal survei lingkungan belajar. AKM literasi dan numerasi itu mengukur hasil belajar kognitif, survei karakter mengukur hasil belajar sosial emosional, adapun survei lingkungan belajar untuk mengukur karakteristik input dan proses pembelajaran. Asesmen nasional itu akan diberlakukan atau akan diikuti oleh siswa kelas 5 untuk SD, siswa kelas 8 untuk SMP MTS, dan siswa kelas 11 untuk SMA, SMK, ataupun MA. Nah, adapun jumlah siswa untuk SD yang mengikuti adalah 30 murid dan untuk SMP, SMA, SMK, MA adalah 45 murid yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Guru SD, SMP, dan SMA semuanya menjadi responden. Untuk mengurangi beban administrasi, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Adapun bagi kepala sekolah dasar, SMP dan SMA, semuanya akan menjadi responden. Sama halnya dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Nah, sekarang apa kaitan antara asesmen nasional dan kecakapan abad 21? Kecakapan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa untuk meningkatkan daya saing antara lain 1, kualitas karakter. Bagaimana siswa mampu beradaptasi pada lingkungan yang dinamis tentunya harus disertai oleh karakter yang dibutuhkan, yakni religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, serta peduli lingkungan. Yang kedua, kecakapan yang dibutuhkan pada abad 21 adalah literasi dasar. Bagaimana siswa
menerapkan keterampilan dasar sehari-hari meliputi literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, teknologi informasi dan komunikasi, literasi finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, kecakapan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa agar bisa meningkatkan daya saing adalah kompetensi. Bagaimana seorang siswa mampu memecahkan masalah kompleks. Kompetensi yang dimaksud adalah mampu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ini yang dikenal dengan istilah 4C. Communication, kolaborasi, critical thinking, and creativity. Berikutnya, apa tujuan atau goals dari asesmen nasional tersebut? Goal dari asesmen nasional yang pertama adalah asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Goal yang kedua dari asesmen nasional adalah sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Kompetensi dan karakter siswa sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Bapak yang saya hormati, merupakan goals atau tujuan dari asesmen nasional yang ketiga adalah memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Bagaimana ciri sebuah sekolah yang efektif? Sekolah yang efektif memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif, yang pada akhirnya bisa membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen nasional yang keempat adalah untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah dipotret meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang apa perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional? Kalau asesmen nasional tidak berbasis mata pelajaran, sedangkan ujian nasional atau UN berbasis mata pelajaran. Asesmen nasional mengukur sampai tingkat sekolah, sedangkan UN mengukur sampai tingkat siswa. Sasaran dari asesmen nasional adalah siswa kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Adapun UN, sasarannya adalah siswa kelas 9 SMP dan siswa kelas 12 SMA atau SMK. Asesmen nasional pelaksanaannya adalah berbasis daring penuh, sedangkan ujian nasional berbasis semi-daring. Sekarang, bagaimana pelaksanaan dari asesmen nasional tersebut? Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan kantor wilayah serta kantor Kementerian Agama. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan daring.
Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi. Adapun guru dan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Koordinasi yang diperlukan dalam pelaksanaan asesmen nasional ini adalah pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung, pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resources, serta penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD. Jadi di sini yang dimaksud adalah di tingkat SD harus mempersiapkan tenaga proktor dan teknisinya untuk pelaksanaan asesmen nasional ini. Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana peserta pelaksanaan dan pelaporannya untuk asesmen nasional ini? Siswa SD atau MI maksimal 30 per sekolah diikuti oleh siswa kelas 5, SMP atau MTS diikuti oleh kelas 8 maksimal 45 per sekolah. Adapun SMA, SMK ataupun MA maksimal 45 per sekolah diikuti oleh kelas 11. Rencana pelaksanaannya kalau SD, insya Allah, kalau di awal memang ada rencana di bulan Agustus 2021, namun di minggu kemarin ada informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditunda bulan September atau Oktober. Pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif. Maksud adaptif di sini soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Setiap peserta mengerjakan 1 tes literasi membaca, 2 tes numerasi, 3 survei karakter, dan 4 survei lingkungan belajar. Setiap peserta akan mengerjakan asesmen selama 2 hari. Adapun bentuk pelaporannya tidak untuk individual siswa. Laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan pemerintah daerah. Kemudian juga tidak untuk meranking sekolah. Adapun alokasi waktu pelaksanaan asesmen nasional ini untuk tingkat SD, hari pertama akan mengikuti tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Untuk hari kedua akan mengikuti teks numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk SMP, MTS, SMA, MA ataupun SMK, di hari pertama akan mengikuti tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Dan hari kedua akan mengikuti tes numerasi 90 menit serta lingkungan belajar selama 30 menit. Ibu Bapak Wali Murid kelas 4 yang saya hormati, untuk apakah hasil asesmen nasional tersebut? Hasil asesmen nasional 2021 yang pertama digunakan sebagai pemetaan awal atau baseline mutu sistem, serta yang kedua sebagai penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan, hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid atau siswa, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Terkait pernyataan yang ketiga ini, karena asesmen nasional yang meliputi asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru diterapkan untuk tahun 2021-2022,
Insya Allah di bulan Februari ini, guru kelas 4 bersama tim yang ada di sekolah akan memberikan contoh-contoh latihan soal-soal seputar AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Oleh karena itu, Ibu mohon dukungan kepada Ibu Bapak Wali Murid kelas 4 yang nanti insya Allah naik di kelas 5 di tahun pelajaran 2021-2022 agar senantiasa memotivasi putra-putrinya untuk selalu belajar dan belajar. Walaupun di masa pandemi, anak-anakku Ibu himbau untuk selalu belajar sesuai dengan program sekolah. Dan perlu Ibu Bapak Wali Murid ketahui, kalau kemampuan anak-anak kita di literasi membaca dan numerasinya sudah bagus, mereka akan bisa menyelesaikan soal-soal asesmen nasional dengan baik, dan tentunya harapan kami dengan prestasi yang memuaskan. Ini semua tujuannya adalah sebagai alat ukur kami untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi Ibu Bapak untuk selalu memotivasi dan memotivasi putra-putrinya untuk selalu semangat belajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.